Berapa banyak sih denda yang harus diberikan kepada rakyat ini? Terbukti melanggar, iya. Maka denda yang pantas dan patut sesuai dengan kemampuannya. Tekan kami, nomor telepon ibu ini, alamatnya di mana? Josep Parera dan Rumah Pancasila yang akan mengirimkan ganti rugi 5 juta untuk dibayar kepada pengadilan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami. Dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu sehat di rumah Indonesia. Sahabat Rumah Pancasila, ini ada beberapa tag yang diberikan kepada saya pribadi maupun kepada Rumah Pancasila. Ini dari IG-nya Pikiran Rakyat ya, tentang seorang ibu yang menjual 4 mangkok bubur berujung divonis pengadilan denda 5 juta rupiah atau masuk penjara selama 5 hari karena ini melanggar peraturan PPKM darurat yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat, kalau saya tidak salah, khususnya di Pengadilan Negeri Tasikmalaya ini. Jadi, ibu yang bersangkutan kemudian menyatakan bahwa saya memilih membayar 5 juta rupiah karena saya bukan penjahat dan saya tidak ingin dimasukkan ke dalam penjara. Pertanyaannya, apakah penerapan pemidanaan yang dilakukan terhadap penjual bubur ini telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ataukah tidak? Pertama ada komentar ini, yang pertama dari Heri Heva. Uang dendanya buat apa? Ini menarik juga, uang dendanya nanti mau buat apa? Kemudian ada dari Paman Mario, sadis pemerintah sekarang. Otakmu di mana Pak? Kalau cuma pedagang kecil, uang rahasia gimana sampai resto-resto? Gak usah sok bener lah, ditindas sama aparat sendiri. Begini, penerapan hukum tidak serta-merta itu adil ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat bersama-sama. Jadi kita harus membedakan. Contoh ya, saya, Josep Parera, tidak bisa makan dan minum karena saya adalah anak kos yang kebetulan berada umpamanya di kota Semarang, tidak menerima kiriman dari orang tua. Saya sudah mencoba untuk mencari apa? Mencari pekerjaan di lingkungan dan lain sebagainya, tidak ada yang kasih kerja. Maka saya datang di kantornya wali kota, minta bantuan dinas sosial, tidak ada yang ngasih. Padahal tugas utama daripada manusia adalah mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu negara diberikan kewajiban untuk menjaga agar semua manusia yang hidup di dalam wilayah hukumnya atau wilayah negaranya itu untuk mendapatkan makan dan minum sehingga mereka bisa hidup. Maka langkah terakhir yang dilakukan oleh Josep Parera adalah mencuri untuk beli makan dan minum. Anda bisa bayangkan itu. Maka ketika saya dihadapkan ke hukum karena benar saya mencuri, memenuhi unsur daripada hukum, mens reanya terpenuhi, actus reanya terpenuhi. Apakah saya harus dihukum masuk penjara? Tidak. Karena apa? Pengadilan kita itu memandang semua peraturan hukum dan pelaksanaannya menggunakan kacamata Pancasila. Makanya Mahkamah Agung itu marsnya berbunyi. Dengan Pancasila dan asas-asasnya kita menegakkan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyi marsnya Mahkamah Agung. Makanya setiap kita masuk di rumah-rumah pengadilan di seluruh Indonesia, itu lambangnya itu adalah sila-sila Pancasila. Maka betul PPKM itu umpamanya menyebutkan, kalau Anda melanggar aturannya akan didenda maksimal 5 juta atau kurungan sekian lama, maka hakim itu menilai ini adalah orang yang jual bubur. Bubur itu 1 mangkok, itu dia untung umpamanya 1.000 perak. Berapa banyak sih denda yang harus diberikan kepada rakyat ini? Terbukti melanggar, iya. Maka denda yang pantas dan patut sesuai dengan kemampuannya. Karena aturan itu dibuat itu untuk memuliakan manusia, untuk menjaga manusia jangan sakit, untuk menjaga manusia jangan melarat gitu loh. Maka hakim itu akan mengerti, oh iya,
denda maksimal 5 juta. Tetapi karena dia penjual bubur, yang salahnya dia hanya menjual 4 mangkok bubur, maka saya memberikan vonis denda kepada dia Rp50.000. Atau masuk penjara 5 hari. Itu adil secara hukum. Karena apa? Di satu sisi membuat dia untuk tidak melakukan pelanggaran lagi, menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain. Tolong besok kalau kamu jualan bubur lagi, orang yang beli harus dibawa pulang. Tidak boleh makan di situ karena menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu Anda saya denda Rp50.000. Itu keadilan. Keadilan Pancasila, karena tujuan akhir Pancasila itu mensejahterakan rakyat. PPKM ini dibuatkan untuk menjaga agar rakyat itu bisa sehat. Ketika rakyat itu sehat, rakyat akan menjadi sejahtera. Ini malah memberikan vonis yang membunuh masyarakat kecil. Ibu ini mungkin gerobaknya itu akan dijual untuk bayar dendanya sebesar 5 juta rupiah. Siapa yang salah dalam hal ini? Semua orang yang ada di rumah Indonesia. Terlebih-lebih para pejabat. Oleh karena itu, untuk menghapus semua kesalahan hakimnya, kesalahan masyarakat di Tasikmalaya, kesalahan kita bersama-sama di Rumah Indonesia, termasuk kesalahannya Yosep Parera dan Rumah Pancasila. Saya, Yosep Parera, meminta bantuan kepada sahabat Rumah Pancasila yang mengikuti video ini. Tolong tekan kami, nomor telepon ibu ini, alamatnya di mana. Yosep Parera dan Rumah Pancasila yang akan mengirimkan ganti rugi 5 juta untuk dibayar kepada pengadilan. Seharusnya yang malu itu adalah Bupati Tasikmalaya. Datang ke pengadilan, ganti 5 juta rupiah, sampaikan kepada ibunya, Bu, silakan jualan lagi, tapi jualannya itu dibungkus ya, jangan orang makan di situ. Marilah kita saling memberikan edukasi, saling memberikan nasihat, menjaga Rumah Indonesia ini menjadi baik bagi kita semua. Kasihan kalau kita berperilaku seperti robot-robot di Rumah Indonesia, padahal kita sudah diperintah untuk menjadi manusia-manusia yang mulia dalam karya kasih Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa selalu jaga kesehatan di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Berbuatlah kebaikan setiap hari di hidup Anda. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan